warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja berada yang dirahmati Allah. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu amal ibni Adam lah illa shaum fa innahu li wa anna azzibihi. Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Ada hubungan langsung antara Ramadan dengan Allah, sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kesempatan yang Allah sediakan. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan telah dijamin oleh Allah dengan ampunan yang besar. Karena ketika ia berpuasa, ia mau untuk meninggalkan semua kenikmatan dan kelezatan yang biasa ia rasakan di selain bulan Ramadan. Tapi ketika ia tinggalkan itu karena Allah, karena mengharapkan ridha Allah semata, maka Allah janjikan untuknya ampunan yang besar di sisinya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang bangun untuk ibadah di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam Lailatul Qadar Allah sebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Ulang lagi deh. Malam Lailatul Qadar Allah sebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, bila kita salat tarawih di malam itu, maka lebih baik daripada kita salat tarawih selama 1000 bulan. Apabila kita membaca Al-Quran pada malam itu, maka itu lebih baik daripada kita membaca Al-Quran selama 1000 malam yang Allah sediakan untuk kita. Kita semua hamba Allah yang tak terlepas dari dosa.
Maka Allah pun ingin dengan adanya bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Makanya celaka, sungguh celaka orang yang keluar dari bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan, suman salakha falam yaghfir lahu." Sungguh celakalah seseorang hamba yang mendapati bulan Ramadan hingga Ramadan itu meninggalkannya, tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak mendapat ampunan? Padahal kesempatan mendapatkan ampunan sangat besar di bulan Ramadan. Karena ia menganggap Ramadan sebagai beban saja dalam hidupnya. Di hatinya tidak ada cinta kepada Allah. Hatinya dipenuhi cinta kepada dunia dan syahwatnya. Ia merasa berat melewati hari-hari di bulan Ramadan. Seperti inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan mengenai orang-orang ahli kitab. Matsalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar. Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Mengapa Allah menyebutkannya seperti keledai yang membawa kitab-kitab besar? Karena keledai tidak mengetahui kitab apa yang dibawa di punggungnya. Ia tidak tahu kalau di punggungnya tersebut kitab yang memberikan hidayah kepadanya. Bagi keledai, kitab itu hanyalah beban dalam hidupnya. Maka siapa yang menganggap bahwa perintah-perintah Allah hanyalah beban dalam hidupnya, siapa yang menganggap bahwa syariat Allah hanyalah beban untuk hidupnya, maka ia masuk dalam ayat tersebut diumpamakan seperti keledai. Kaum muslimin, pecinta channel Sudut Dakwah Islam di mana saja berada yang dirahmat Allah. Bulan Ramadan sungguh merupakan kesempatan kita semua untuk meraih ampunan Allah. Kesempatan kita untuk memperbaiki hati dan jiwa kita. Kesempatan untuk semakin kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, hanya orang-orang yang menginginkan akhirat saja yang bergembira. Hanya orang-orang yang menginginkan ridha Allah saja yang ia semangat padanya. Adapun orang-orang yang mengharapkan dunia dan syahwatnya, bagi dia itu sesuatu yang memberatkan dalam hidupnya. Kabar gembira, mereka yang senantiasa menjaga sholat tarawihnya, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam dengan bermunajat kepada Rabb-Nya. Mereka yang melewati malam-malam Ramadan dengan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka mereka yang seperti ini dijanjikan oleh Allah dengan pahala yang besar, yakni Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.